Halo teman-teman canggih, jadi di redaksi yang canggih.com kita udah pakai ini handphone terbaru dari Samsung ini Galaxy Z Fold 6 ini udah lebih dari sebulan. Nah, kita udah bahas di website yang canggih, tapi kita akan bahas dari sisi pertanyaan dari teman-teman. Jadi udah banyak pertanyaan masuk ke redaksi tentang Galaxy Z Fold 6. Jadi kita rangkum, kita jadikan sebuah review. Oke, kita bahas dari pertanyaan tentang desain. Jawabnya iya. Kalau di atas kertas memang lebih tipis, lebih ringan, tapi nggak akan berasa. Feel-nya tetap mirip, jadi kalau memang kamu udah pakai Fold 5, pindah ke Fold 6 nggak akan berasa ini lebih enteng atau lebih tipis karena memang mirip banget. Tapi case-nya harus beli baru lagi karena ada pergeseran beberapa modul kamera dan port. Jadi mau nggak mau harus beli baru. Kemudian ada yang tanya, ini tahan banting nggak? Oh, tahan banting jelas tidak, karena memang bukan buat dibanting handphone ya. Nah, tapi Fold 6 itu udah punya rating IP48, itu ingress protection. Jadi dia bisa tahan air, memang di Fold 5 juga tahan air sampai kedalaman 1,5 meter selama 30 menit maksimal. Jadi aman kalau buat diajak ke kolam renang, tapi nggak aman kalau untuk di laut, karena dia hanya untuk air tawar. Kalau air laut nggak ada jaminan. Nah, kemudian debu, jadi dia mencegah debu yang agak besar agar debu atau pasir atau partikel-partikel agar tidak masuk ke dalam. Dan ini penting juga karena kadang memang bisa menyebabkan problem kalau memang terlalu banyak debu. Dan ini bergunanya untuk teman-teman yang mungkin nanti kerjanya di tempat yang banyak berdebu, misalnya di proyek atau mungkin sedang bangun rumah dan segalanya. Layarnya kalau teman-teman tanya soal ini lipetan, masih berasa. Masih berasa, maksudnya masih kentara banget kalau dilihat sangat jelas, tapi udah lebih halus dibanding Fold 5. Tapi karena sekarang foldable atau handphone lipat udah banyak kompetitor ya, terutama dari Vivo dan Oppo, sebenarnya yang untuk layar dalamnya untuk Fold 6 nih tidak semulus atau masih lebih kelihatan dibanding yang Vivo. Tapi kalau untuk kualitas tampilan ini bagus banget. Jadi memang kalau main game, untuk nonton film, untuk lihat foto, ngedit-ngedit foto pakai atau coret-coret nih responsif dan juga tampilannya bagus banget. Fold 6 enak banget buat ngegame karena kan kita buka layarnya lebar udah mirip tablet mini. Tapi enaknya ini dibanding tablet apa? Ini bisa gini. Jadi ini pas banget nih kalau kita pakai dua tangan. Kalau tablet kan mungkin agak nggak ketemu di tangannya. Kalau ini masih termasuk ringkes. Kemudian juga bisa gini. Kita atur dua window, satu main game, satu untuk misalnya mantau web atau mantau saham atau baca email. Bisa banget. Performance-nya tuh nggak cuma buat game doang ya yang kenceng ya. Jadi waktu pertama kali kita nyalain HP itu kenceng banget. Jadi nggak cuma dari prosesornya yang paling baru dari Snapdragon, tapi juga dari memori internalnya yang juga kenceng juga. Dan juga RAM-nya juga yang udah salah satu yang tercepat untuk mobile ya saat ini. Dan kemudian yang paling menyenangkan apa? Dipakai game lama-lama nggak panas. Tapi perlu diingat, karena ini layarnya kalau dibuka dimensinya agak kotak, jadi tampilannya akan agak beda dengan handphone dengan layar standar ya. Jadi kadang ada bar hitam di kiri kanan atau ukuran tulisannya lebih besar dan sebagainya. Tapi itu selama yang kita mainin game-game yang populer sih nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kita kan nggak mungkin ngetes semua game gitu kan. Oke, kamera. TLDR. Singkat aja. Kalau dibanding S24 Ultra masih bagus S24 Ultra. Tapi karena ini foldable jadi kita bisa gini nih. Dan ini berguna banget kalau kita lagi jalan-jalan, kita mau foto seperti ini nih. Ini ada foto sebuah perpustakaan dan ini perpustakaan gede, megah dan ini cara yang paling enak tuh pakai apa? Pakai lensa ultra wide. Nah, kalau kamu pakai S24 agak susah nih, kamu harus jongkok-jongkok, harus mungkin sampai nempel ke tanah ya ininya untuk ngatur komposisi. Kalau pakai ini tinggal gini aja nih. Tinggal gini klik atau di timer dan akan tertangkap lebih sempurna karena kita kalau gini kita taruh di bawah itu akan lurus. Jadi seperti contoh ini. Kalau dilihat sendiri detailnya bagus nggak? Bagus. Tapi sesuai review yang pernah kita tulis, mungkin lebih dari 1.000 foto kita ambil dan kita analisa. Ultra wide-nya bagus di kondisi good light atau cahaya yang bagus. Kalau low light
tentunya akan ada detail yang kurang, noise-nya juga agak tambah. Tapi yang perlu diingat kalau memang ultra wide sebaiknya jangan manusia karena biasanya akan distorsi dan kakinya jadi panjang atau kepalanya jadi molor, apalagi kalau kita fotonya orang itu nggak di tengah frame. Kemudian juga kalau untuk ultra wide, detail di ujung-ujung di sisi sudut-sudut itu akan berkurang, jadi ini akan terlihat agak kurang tajam, tapi itu normal karena memang lensanya kecil ya kalau handphone. Jadi kayak hampir semua handphone rata-rata kalau diteliti, kita telitinya bukan di layar HP, tapi kita di layar gede di komputer sekitar layar 27 in, 30 in, jadi kita beneran kelihatan. Tapi kalau kalian cuman share di sosial media nggak akan kelihatan. Kalau kalian cetak ukuran 4R atau jumbo ya atau 10R itu juga masih aman. Nah, tapi kamera utamanya bagus-bagus, tapi memang belum sebagus S24 Ultra. Kemudian telefotonya juga bagus. Nah, ini coba lihat sendiri teman-teman, nilai sendiri. Nah, ini foto, nah ini kemudian kita akan zoom sampai 100%. Artinya 100% tuh ukuran pixel sebenarnya. Nah, kira-kira bagus nggak nih detail-detailnya ya? Oke, video juga bagus. Itu cocok buat jalan-jalan dan lumayan stabil. Dan dia juga seperti Fold dan S24, S-series yang lainnya juga ada Pro Video. Nah, Pro Video itu penting banget kalau kita mau seperti wawancara atau konser. Jadi kalau konser, kita set tuh mikrofonnya hanya aktif merekam yang di belakang handphone. Jadi yang kita giniin, yang mic-nya akan merekam yang di sini. Tapi kalau kita lagi vlogging, kita bisa set front. Jadi yang sini aja yang ngerekam. Kenapa? Kalau kita yang ngerekam depan doang, yang belakang nggak ketangkep, jadi nggak mengganggu. Gitu. Tapi kita bisa juga set Omni. Omni itu semua. Itu biasanya memang normal sih. Kalau otomatis video juga akan merekam dengan arah mikrofon yang Omni ya, omnidirectional. Nah, gitu. Oke, terjawab ya kalau untuk kamera bagus nggak? Bisa ya, bisa nggak tergantung kalian. Tapi kalau saya boleh bagi, ada 3 fitur AI yang berguna buat bekerja, buat traveling, dan buat foto. Kalau foto misalnya, foto assist. Kita bisa edit-edit, dan kita misalnya kita mau geser orang, kemudian dia akan mengisi tempat lama yang ditinggalin. Nah, sketch to image. Jadi kita gambar sketsa, habis itu dia bisa generate atau memperindah gambar coretan kita. Kemudian yang paling populer tuh Portrait Studio. Kenapa? Karena dia bisa bikin avatar dengan 4 pilihan efek. Jadi misalnya seperti sketsa dengan pensil, kemudian juga watercolor. Nah, watercolor artinya dengan cat air, dan kemudian juga 3D cartoon dan komik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, yang menarik apa? Untuk menggunakan Portrait Studio nggak harus diambil dari kamera Fold 6. Bisa juga foto lama dari kamera digital atau kamera dari handphone lain. Yang penting wajahnya nggak ketutupan, wajahnya jelas, bisa dari agak samping, agak depan. Yang penting semuanya lengkap ya, mata, hidung, mulut, dan dia akan mengenerate atau menghasilkan foto menurut imajinasinya AI. Nah, kemudian kalau yang untuk kerja itu paling banyak. Jadi kerja tuh bekerja dan belajar. Jadi misalnya gini, ada video, wah video ini dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lain. Kita bisa gunakan listening mode dan dia akan menuliskan transkrip atau naskah yang kemudian kita bisa baca kemudian. Jadi kita kadang nggak perlu dengerin karena misalnya wah kita lagi sibuk yang lain tapi kita ingin dengerin nih, kita ingin tahu artinya. Tapi kan kita kalau mikir mungkin satu-satu ya, kita ngerjain tugas A ya yang dengerin sih Fold 6. Jadi Fold 6 tuh bisa jadi kayak asisten yang pinter banget. Nah, kemudian dari hasil itu bisa dirangkum otomatis. Dan juga ada feature seperti Web Assist dan Note Assist. Jadi kalau Web Assist kita misalnya buka website, kemudian kita pengen, ini tolong dong dirangkum Fold 6. Nah, itu Galaxy AI akan bekerja dengan fiturnya Web Assist. Kalau Note Assist, dia bisa bikin catatan untuk merangkum, jadi agar kita baca lebih cepat. Jadi kuncinya AI itu membantu kita untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat, tapi juga tetap akurat. Tapi akurasinya tentunya tidak 100%. Apalagi kalau berkenaan dengan bahasa asing.
Karena misalnya kita bisa nih, ada YouTube seminar, kita gunakan listening mode, nah dia akan menulis transkrip dan otomatis bisa langsung diterjemahin ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Itu sangat tergantung pada pelafalan, tempo bicara, dan tentunya kecepatan bicara. Kalau terlalu cepat atau ada bahasa slang atau mungkin dia banyak jedanya, itu akan berkurang akurasinya. Tapi secara keseluruhan untuk banyak situasi cukup akurat. Minimal kita akan mengerti konteksnya tuh apa yang dibicarakan gitu. Kemudian yang paling asik banget tuh apa? PDF Overlay Translation. Jadi kalau kita ingin membuka dokumen PDF dalam bahasa asing, nah kita buka dengan Samsung Notes, kemudian kita pilih PDF Overlay Translation, itu akan langsung diterjemahin ke dalam bahasa yang kita pilih. Jadi nggak kayak dulu, kalau dulu kita harus select, oh ini kalimat ini apa ya, kalimat ini terjemahnya ini. Kita nggak, ini otomatis, jadi Anda scroll ke bawah, kamu scroll ke bawah, dokumen itu udah dalam bahasa yang dipilih. Akurasi kalau dari bahasa Inggris ke Indonesia cukup bagus banget. Jadi PDF Overlay Translation itu menghemat waktu banget. Apalagi kalian bisa convert kan misalnya dokumennya dalam bentuk Word atau file Word, kita save dalam PDF biar dia bisa translate otomatis. Jadi kalau memang yang sering menerima dokumen berhalaman-halaman, puluhan halaman, dan ingin langsung cepat baca tanpa banyak mikir ya, ini cocok banget. Dan yang ketiga untuk traveling tentunya yang seperti fiturnya S24 Ultra yang pernah kita bahas di video kita di TikTok atau di YouTube ini juga. Jadi dia live translate, jadi kita ngomong, dia akan ditranslasi atau akan diterjemahkan ke bahasa yang dipilih. Tapi bedanya apa? Kalau yang dengan ini, kita bisa pegang seperti ini dan dia akan jalan ini translation-nya. Jadi kita tinggal ngomong di sini, nggak perlu terlalu dekat, tapi dia dari jauh juga bisa lihat kan, oh yang kita ngomong ini ya dalam bahasanya dia. Jadi sangat membantu banget. Makanya memang fitur Galaxy AI itu canggih, tapi seberapa bergunanya tergantung dari user. Jadi kalau kalian yang seperti ini pengen belajar dari web, dari YouTube, dari video-video yang lain, nah ini berguna banget. Apalagi kalau untuk jalan-jalan nih ya, layar dalamnya Fold 6 ya seperti Fold yang sebelumnya itu enak banget buat navigasi. Jadi misalnya kita lagi cari jalan di peta, di Google Maps lah, atau di aplikasi peta yang lain tuh paling nyaman dibanding handphone dengan layar yang biasa aja. Tahan selama pemakaiannya nggak banyak dengan layar dalam. Jadi misalnya kalau kita foto-foto, kita sering browsing, itu sekitar 14 jam. Dengan mobilitas yang cukup tinggi ya, kita pindah-pindah ke berbagai tempat, kemudian kita juga banyak akses, kita WhatsApp, kita buka email, buka dokumen, buka sosmed, foto-foto, rekam video, nah itu sekitar 14 jam. Kalau lebih intens lagi dengan main game, nggak sampai 14 jam, sekitar 12 jam. Tergantung ke kalian juga nih, kalau memang kalian sering pakai untuk kerja, handphone sering pakai untuk kerja, untuk belajar, untuk berkreasi, karena kan ada banyak AI, ada bisa juga pakai S Pen gitu kan. Nah, ini kepake banget nih handphone. Nah, tapi kalau memang keperluan kalian masih sebatas, oh aku pengennya cuman handphone yang kameranya bagus, layarnya gede, ada S Pen, S24 Ultra pilihan yang lebih baik. Nah, kalau kalian yang pakai Fold 5, ganti nggak ke ini? Nggak perlu, karena perbedaannya sangat tipis dan Galaxy AI itu akan muncul dalam bentuk update software. Tapi kalau udah dari Fold 4, Fold 3, dan sebelumnya, dan pengen pakai Fold yang dari Samsung ya, ini langsung upgrade aja. Kalau buat teman-teman yang pengen nyoba foldable dan punya dananya, ini termasuk yang terbaik saat ini karena nggak cuma jual spek, tapi jual features, dan featuresnya dari AI, dari feature-feature yang lain tuh rapi banget ke dalam sini. Jadi misalnya untuk menerjemahkan bahasa asing secara langsung tuh nggak perlu kita install aplikasi lagi. Jadi memang semuanya udah ada di menunya Galaxy Fold 6 ini. Kemudian juga foto assist dan portrait studio udah masuk di aplikasi galeri bawaannya Samsung Fold 6 ini. Jadi semuanya tetap rapi. Jadi kalian bisa pakai tanpa harus kayak banyak aplikasi terpisah-pisah karena ini memang solusi yang sudah integrated dari Samsung. Jadi teman-teman, sekian ulasan kali ini yang formatnya seperti ini ya. Kalau memang kalian suka, tekan tombol like. Kalau mau share boleh, subscribe boleh, dan juga jangan lupa komen kalau memang ada masukan untuk kami. Kalau memang nggak suka ya nggak apa-apa, dislike. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.